Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa dengan saudara semua. Tentu hati saya bahagia karena saya masih bisa melihat saudara kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini pastikan bahwa apapun yang terjadi di luar sana itu tidak boleh mengganggu iman saudara, tidak boleh mengganggu kepercayaan saudara, tidak boleh membuat kita lemah, sebab kekuatan dari Tuhan itulah pengharapan bagi saudara. Dan pagi hari ini saya tetap berkata bahwa kekuatan Tuhan ada bagimu. Katakan amin. Roh Kudus memberikan kepada kamu kekuatan. Bahkan Roh Kudus mendampingi kita di dalam setiap keadaan, sehingga apapun yang kita alami selalu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau pagi hari ini kita masih berbicara tentang kekuatan, maka minggu yang lalu saya bicara ada 3 sumber kekuatan. Saudara masih ingat tentunya. Yang pertama, kekuatan itu datang dari Tuhan. Yang kedua, kekuatan itu bisa datang dari kehidupan kita, dari diri kita sendiri. Orang mengandalkan kekuatannya itu ada. Kemudian yang ketiga, kekuatan datang dari si jahat. Nah, bagaimana caranya untuk saudara menerima kekuatan? Kemarin juga saya sudah sampaikan di minggu yang lalu bahwa cara engkau mendapatkan kekuatan, engkau mesti berada di dalam sumber kekuatan itu sendiri. Dan pagi hari ini tentu kabar semua saudara dalam keadaan sehat, dan siaplah kita untuk pagi hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca ataupun merenungkan lebih dalam pengertian-pengertian dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya ajak saudara, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, aku tahu Engkau Allah yang menjadi Allah di atas segala-galanya. Engkau Allah pencipta langit dan bumi yang memberikan kepada kami kemenangan lepas kemenangan. Dan pagi ini tidak ada cara lain untuk bisa kami dapat rebut kemenangan selain kami berada di dalam Engkau. Kami tinggal di dalam Engkau. Kami membangun hidup kami dengan dasar yaitu Yesus Kristus Tuhan, sehingga iman umatmu tidak goyah, kehidupan mereka tidak tenggelam di dalam pengaruh arus dunia ini, tapi setiap jemaat menjadi kuat di dalam Engkau, dan mereka terus bergairah dengan Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk duduk diam di kaki-Mu, untuk kami membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan aku percaya firman itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman itu akan menjadi pedoman bagi kami. Firman itu akan menolong kami di dalam setiap situasi dan keadaan. Kami tahu tidak ada yang bisa menolong kami. Kekuatan lain tidak bisa kami andalkan, dan kami hanya mengandalkan Engkau semata-mata. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, berikan kepada kami hati yang luar biasa, haus, rindu, lapar akan Tuhan, sehingga kami dikenyangkan, kami dipuaskan, kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang siap untuk pagi ini. Engkau bisa berkata kepada Tuhan bahwa Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau bisa berkata kepada Tuhan, kekuatanku bukan datang dari gunung-gunung, bukan datang dari dasar lautan, bukan datang dari pohon-pohon, tapi kekuatanku semata-mata datang dari Tuhan. Yang setuju dengan statement ini, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau saudara masih mengingat pengertian dari kata kuat atau strong, itu memiliki arti bahwa seseorang itu memiliki fisik yang cukup kuat, cukup besar, cukup tangguh. Kemudian pengertian yang kedua, kata strong juga itu artinya orang tersebut memiliki kekuatan secara moral dan juga secara intelektual. Dan yang ketiga yang lebih dahsyat, bahwa seseorang itu dikatakan kuat bila dia memiliki sumber daya yang besar sebagai kekayaan atau bakat di dalam dirinya, di mana Tuhan taruh itu semenjak dia dalam kandungan atau ditaruh ketika dia lahir. Nah, perhatikan dari 3 pengertian ini. Berarti seseorang yang mau dijanji nyatakan kuat, secara fisik dia mesti sehat kuat, secara mental moral dia mesti membuktikan bahwa dia memiliki moral yang kuat, dan secara intelektual juga dia bisa disandingkan dengan siapapun juga. Kemudian dia memiliki bakat atau kekayaan dalam pribadinya yang siap untuk dieksplor untuk menjadi kekuatan bagi Tuhan. Nah, dari pengertian ini saudara, tentu sepanjang 1 bulan ini kita sementara merenungkan tentang kuat atau strong. Maka orang percaya yang kuat adalah dia yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Setuju? Katakan amin. Kita kuat bukan karena kita punya uang banyak.
Kita kuat bukan karena kita punya harta benda yang cukup. Kita kuat bukan karena kita kelihatan sehat. Kita kuat juga bukan karena kita bisa bicara banyak dengan orang lain. Tapi saya mau katakan, engkau kuat jika engkau ada di dalam Tuhan. Engkau kuat jika engkau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Engkau menjadi kuat bila seluruh bagian hidupmu engkau sandarkan dan taruhkan itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan yang saya cintai dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu yang diharapkan oleh Tuhan adalah Anda dan saya tetap kuat. Oleh karena itu tema khotbah saya pagi hari ini berbicara tentang dari kekuatan kepada kekuatan. Kasih tahu ke samping kiri kanan, dari kekuatan kepada kekuatan, dari kekuatan kepada kekuatan. Nah, karena bicara tentang dari kekuatan kepada kekuatan, maka langkah saudara hari ini mesti ada di sebuah area yang kita sebut kekuatan. Amin. Dan di area kekuatan itu engkau mengerjakan segala perkara, engkau mengerjakan segala hal, engkau lakukan apapun tanpa melihat situasi kondisi, tapi engkau berkata, aku kuat. Sebab aku akan beranjak dari kekuatan yang satu kepada kekuatan berikutnya. Dari kekuatan yang sementara aja dipijakan saya kepada kekuatan berikutnya, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang tahu bahwa engkau berjalan dari kekuatan kepada kekuatan, lambaikan tangan dan beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ini yang menjadi doa saya dan menjadi materi khotbah saya pada pagi hari ini. Yaitu saya akan sampaikan sesuatu tema yang dahsyat tentang dari kekuatan kepada kekuatan. Oke, mari perhatikan dulu Mazmur pasal 84. Saudara buka Mazmur 84 sebentar, saya akan bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Saudara, yang luar biasa dan yang paling berbahagia adalah kamu yang membaca firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, kemudian melaksanakannya itu atau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Mazmur pasal 84, saya memberi sorotan khusus pada ayat yang ke-8, saudara. Perhatikan di sini dia katakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ada satu ketekatan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Israel atau orang Yahudi, yaitu mereka berkata, kami mau berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Sama-sama jemaat Tuhan pagi ini boleh menjadi sebuah deklarasi kita kepada dunia ini, kepada Tuhan juga, bahwa aku akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi katakan, aku akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kekasih Tuhan sekalian,
Mazmur 84 ini merupakan sebuah nyanyian siara tentang sebuah perjalanan yang jauh. Dan setiap pria Israel atau pria Yahudi, mereka menurut ketentuan hukum pada waktu itu diharuskan pergi menyembah Tuhan di Bait Allah di Yerusalem paling sedikit 3 kali dalam setahun, jika itu memungkinkan. Bahkan peziarah pada waktu itu menemui kesulitan dalam menempuh perjalanan dari tempat asal mereka hingga tiba di tujuan. Lalu perhatikan, Mazmur 84 ini punya latar belakang. Kalau kita temukan ayat yang memotivasi kita di pagi hari ini, khususnya ayat 8, yang berkata mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Maka mari kita coba perhatikan baik-baik. Mazmur 84 ini sementara menggambarkan sebuah nyanyian siara. Banyak peziarah pada waktu itu sangat menemukan kesulitan di dalam menempuh perjalanan dari tempat asal mereka hingga tiba di tujuan. Mengingat terjal dan jauhnya jarak yang harus mereka tempuh, kekasih Tuhan sekalian. Dan di tengah perjalanan yang tidak mudah, biasanya para peziarah ini, orang-orang laki-laki Yahudi ini atau Israel ini, mereka saling menguatkan satu sama lain. Dan salah satu adalah dengan cara mereka menyanyikan mazmur dan penyembahan kepada Allah Bapa. Dan mazmur yang mereka nyanyikan itu, antara lain mereka mengekspresikan kerinduan umat Tuhan yang sangat dalam akan hadirat Allah, kepada tempat kediaman Bapa, untuk berada di pelatarannya dan sujud menyembah kepadanya. Kekasih Tuhan sekalian, sebelum mereka sampai atau mencapai Yerusalem, biasanya saudara, para peziarah ini harus melewati sebuah lembah yang biasa disebut dengan lembah Baka. Disebut dengan apa saudara? Lembah Baka atau Valley of Weeping. Lembah air mata, lembah Baka, lembah air mata, Valley of Weeping. Orang menangis. Kenapa sampai mereka mesti menangis? Tentu ada sejarahnya. Lembah ini terletak antara Yordan dan Yerusalem. Dan saudara, lembah ini disebut lembah air mata. Maka karena lembah ini sangat panas, kemudian kering, terjal dan kasar, sehingga siapapun yang berada di lembah tersebut pasti akan meneteskan air mata karena merasa tidak sanggup untuk melewatinya, merasa tidak sanggup untuk menerobosnya, menjadi tidak sanggup untuk menyelesaikan perjalanannya karena lembah yang disebut lembah air mata, the Valley of Weeping ini terlalu berat. Sehingga ada begitu banyak orang ketika masuk di lembah ini, mereka meneteskan air mata karena panasnya, karena keterjalannya daripada lembah yang mereka mesti lewati, karena kekeringan yang ada di situ. Bahkan ada begitu banyak koral-koral, batu-batu yang kasar sehingga bisa membuat kaki mereka itu menjadi luka. Sehingga siapapun yang berada di lembah tersebut pasti akan meneteskan air mata karena merasa tidak sanggup untuk melewatinya. Nah, kekasih Tuhan sekalian, disinilah biasanya hati para peziarah itu diuji. Hati daripada orang-orang laki-laki Israel itu diuji. Apakah mereka memang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, rindu untuk menyembah Dia di bait-Nya, atau hanya sekedar ikut-ikutan melakukan perjalanan. Dan hanya mereka yang berjalan dalam kerinduan yang sungguh kepada Tuhan sajalah yang akan mengalami kekuatan demi kekuatan pada saat kondisi perjalanan mereka begitu sukar dan tidak menyenangkan. Perhatikan kekasih Tuhan. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bahwa memasuki bulan-bulan ini, memasuki hari-hari ini, memasuki musim ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu, setiap kita pasti punya kerinduan untuk menyelesaikan perjalananmu, perjalanan saya, perjalanan kita semua menuju tempat yang Tuhan tetapkan bagi kita sesuai dengan rencananya dan visi kerajaannya.
Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik. Dari Mazmur 84 ini kita temukan bahwa tidak mudah untuk mereka melewati lembah baka. Tidak mudah untuk mereka berjalan di jalan yang terjal, panas, kemudian curam, dan ada begitu banyak koral-koral yang tajam yang bisa membuat kaki mereka luka. Sehingga orang hanya yang punya kerinduan yang sungguh kepada Tuhan yang akan menerjang kondisi itu, yang akan melewati kondisi itu, dan mereka akan sampai ke rumah Allah untuk sujud menyembah dan meninggikan Tuhan di situ. Kekasih Tuhan sekalian, karena di dalam Tuhan, saya mau bilang begini, saudara dan saya dipilih bukan untuk sekedar diselamatkan. Amin. Engkau dan saya dipilih bukan sekedar diselamatkan, namun juga untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Melalui hidup saudara, rencana Tuhan digenapi. Melalui hidup saya, melalui panggilan yang Tuhan taruh dalam kita masing-masing, membuat kita menjadi memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk menjadi tuntunannya. Namun saudara, saya mau bilang begini, di tengah-tengah perjalanan menuju tujuan ilahi tersebut, kita mungkin diperhadapkan dengan keadaan yang disebut dengan lembah baka. Dalam perjalanan kita lihat dari sejarah Mazmur 84 ini, tentang ada kesulitan di depan sana bagi mereka yang rindu untuk menyembah Tuhan. Tetapi itu menjadi tolok ukur seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa tingginya rindu dan haus kita akan Tuhan. Itu akan teruji ketika kita masuk di dalam lembah air mata tersebut. Oleh karena itu, pastikan setiap saudara dalam perjalananmu, di dalam apapun yang engkau lakukan, engkau mengalami yang namanya lembah baka. Tapi itu harus kamu pandang sebagai sebuah kesempatan di mana kamu membuktikan kepada Tuhan. Memang ada tantangan, memang ada kesulitan, memang ada pergumulan. Tapi saya pasti akan mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang percaya bahwa Tuhan ada bersamamu sehingga engkau mencapai rencana yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kekasih Tuhan, warga kerajaan yang saya cintai. Jika kita perhatikan baik-baik bahwa lembah baka itu adalah tempat di mana Tuhan izinkan untuk melihat motivasi hati kita, melihat apa yang menjadi dasar untuk engkau pergi dan mencari Tuhan. Orang-orang laki-laki Yahudi atau Israel, ketika mereka melewati lembah baka, di sini merupakan musim penentuan apakah orang itu benar-benar akan pergi untuk menyembah Tuhan atau dia balik kembali pulang sebab dia tidak mampu melewati lembah itu. Tetapi daripada semua itu, ini lagu yang dinyanyikan oleh Bani Korah ini untuk mereka saling menguatkan satu dan yang lain hal, untuk membangkitkan semangat mereka supaya mereka jangan putus asa di tengah jalan, sebab mereka dibawa Tuhan untuk sampai ke sana. Oleh karena itu saya mau bilang begini, suatu keadaan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang memiliki kedewasaan. Kalau minggu lalu saya bilang tanda kedewasaan itu adalah kematangan rohani. Dan ini dibutuhkan kekuatan demi kekuatan dari Tuhan untuk bisa melaluinya. Jadi kau perhatikan baik-baik di sini. Kita perhatikan baik-baik di sini bahwa lembah baka ini adalah alat ukur yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, untuk supaya dia lihat apakah ketika kamu dihadapkan dengan lembah baka ini, kematanganmu itu teruji, sehingga kedewasaan rohani kita pun kelihatan, sehingga Tuhan sangat melihat ini untuk meresponi kamu di dalam segala hal yang kamu lakukan. Oleh karena itu pagi hari ini saya juga mau kasih tahu kekuatan seperti apa yang dimaksudkan oleh ayat di Mazmur yang di atas tadi, Mazmur 84. Yang pertama adalah kemampuan untuk tetap berjalan. Katakan dengan saya, kemampuan untuk tetap berjalan. Jalan di mana? Di atas tanah yang terjal, kering dan gersang dan panas itu. Jadi kemampuan untuk tetap berjalan. Seseorang yang memiliki kematangan,
Ini dia akan punya sebuah keputusan di dalam hatinya untuk dia konsisten dengan keputusan hatinya untuk melangkah sampai kepada tujuan. Salah satu tanda kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap konsisten. Setuju, katakan amin. Tetap konsisten berjalan sekalipun di atas tanah yang terjal. Jadi kekuatan yang pertama seperti apa? Yaitu kekuatan untuk atau kemampuan untuk tetap berjalan. Ini kekuatan. Tetap berjalan di atas tanah yang terjal, yang kering, yang panas, dan penuh dengan batu-batu koral yang tajam tadi. Perhatikan Mazmur 84 tadi, di ayat yang ke-6, dia berkata begini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Sekali lagi, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Kekasih Tuhan sekalian, pemazmur menyadari bahwa hanya mereka yang punya visi, punya tekad, punya kesungguhan hati untuk berjumpa dengan Tuhan di Yerusalem sajalah yang dapat tiba di tempat tujuan. Setelah sebelumnya mereka menyelesaikan sebuah perjalanan, bahkan melewati yang saya sebut tadi, lembah Baka, yang begitu ditakuti oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu tidak ada alternatif atau jalan lain yang bisa ditempuh menuju ke Yerusalem selain harus melewati lembah Baka ini. Tidak ada alternatif, tidak ada pilihan yang lain yang bisa dipakai untuk menempuh jalan sampai ke sana kecuali harus melewati lembah Baka ini. Sehingga sekalipun seseorang melangkah memasuki lembah Baka, maka dia baru akan mengalami satu keadaan nyaman setelah dia tiba di ujung perhentian, yaitu saat memasuki gerbang kota Yerusalem. Ini biar boleh menjadi sebuah kerinduan bagi kita bahwa di ujung sana ada gerbang kota Yerusalem yang menantikan saudara. Ini berikan gambaran kepada saudara sebuah tujuan yang sampai, sebuah rancangan rencana yang akan saudara gapai di sana. Ada sebuah destinasi yang indah yang Tuhan sediakan bagi saudara, yaitu gerbang kota Yerusalem. Gerbang kota Yerusalem ini menggambarkan kesuksesan, gambaran daripada hidup yang karena melewati lembah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, itu membuat engkau bersukacita karena engkau lihat di sana ada banyak hal yang baik yang terjadi. Banyak orang terseok-seok dan gagal saudara dalam mengiringnya kepada Tuhan, karena tidak menyadarkan dirinya kepada kekuatan Tuhan. Kenapa ada banyak orang terseok-seok di dalam perjalanan hidupnya, jatuh bangun, gagal dalam mengiring Tuhan? Karena satu alasan, kadang kami atau kita tidak menyandarkan diri pada kekuatan Tuhan. Oleh karena itu, ini penting bahwa engkau berjalan tetap konsisten, tetap berjalan sekalipun tanah kering. Engkau punya kemampuan untuk tetap. Ini membuktikan bahwa lembah Baka bukan menjadi sesuatu yang mematikan kita, tapi lembah Baka justru memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kita membuktikan diri kepada Tuhan bahwa aku dengan Tuhan aku mampu, aku berjalan dengan Tuhan aku bisa, aku mengerjakan ini dengan Tuhan aku pasti berhasil. Dan kita punya kesempatan untuk membuktikan kepada Tuhan supaya jangan kita terjerat pada keputusasaan, kamu tidak terjerat kepada keadaan menurun kerohanianmu. Kita tidak terjebak di dalam keadaan tawar hati, tapi engkau melihat kesulitan lembah Baka itu sebagai kesempatan di mana engkau bikin pembuktian Tuhan. Pokoknya lembah Baka sekalipun aku harus sampai ke pintu gerbang Yerusalem, aku mesti sampai di sana. Tidak bisa, tidak boleh berhenti di sini. Jika engkau punya prinsip seperti itu, maka saya mau bilang engkau adalah pribadi yang dewasa, yang matang, yang konsisten untuk mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan di depan sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harga yang dibayar adalah, mungkin saudara terseok-seok,
Mungkin saudara menjadi orang yang seperti kehilangan pegangan. Bahkan mungkin engkau bisa berkata, tidak ada alasan untuk saya bisa berharap dan bisa percaya karena lembah baka tersebut. Engkau sadar bahwa engkau bisa berkata bahwa Tuhan memang tidak ada pegangan untuk saya bisa sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Kekasih Tuhan sekalian, saya mau bilang begini, memang Tuhan tidak menjanjikan keadaan itu selalu sejuk, nyaman di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Berapa banyak saudara dalam pengiringan Tuhan pengiringan saudara kepada Tuhan, justru yang kau rasakan, yang kamu alami itu tidak seperti yang ada di ekspektasimu. Kita pikir ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu semuanya tersedia. Tapi begitu engkau masuk di dalam pengiringan, justru Tuhan giring kamu lewat lembah baka dulu. Lembah baka ini adalah lembah membuat engkau menjadi dewasa. Lembah baka ini adalah tempat di mana Tuhan izinkan membuat engkau menjadi matang. Percaya katakan amin. Setuju katakan amin. Oleh karena itu kalau Tuhan izinkan kamu lewat lembah baka, jangan berkata, Tuhan ini lembah baka, kenapa cepat keluarkan dari saya dari sini. Jangan, ikut prosesnya. Lakukan langkah demi langkah supaya engkau bisa sampai di ujung sana. Berbagailah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, kata Mazmur 84 ayat 6. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam engkau, di dalam Tuhan. Yang sementara berhasrat mengadakan siaran. Yang berhasrat, yang punya keinginan, yang punya kemauan untuk berjalan terus. Hanya satu yang bisa bikin kamu tetap stabil, yaitu ketika kamu punya kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Kegagalan menyandarkan kekuatan kita kepada Tuhan mengakibatkan penyesalan yang dalam saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hati. Bahkan cenderung turut melemahkan mereka yang berjalan dalam kesungguhan hati kepada Tuhan. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Laki-laki Yahudi ketika mereka melewati lembah baka, mereka saling menghibur, mereka menyanyikan lagu-lagu yang membangun semangat mereka untuk terus berjalan dengan Tuhan sampai ke Sion. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang bagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi hari itu? Yang kedua adalah kekuatan atau kemampuan untuk mengubah keadaan. Sama-sama dengan saya katakan mengubah keadaan. Kemampuan untuk mengubah keadaan. Engkau mesti miliki ini. Dan perhatikan coba ayat yang ke-7 dari Mazmur 84. Dia bilang begini. Apabila melewati lembah baka. Sama-sama kita baca. Apabila melewati atau melintasi lembah baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kekasih Tuhan sekalian, warga kerajaan lembah baka merupakan bagian dari suatu wilayah yang berpadang gurun di dataran Israel. Kalau saudara perhatikan bahwa ini adalah suatu lembah yang penuh dengan semak belukar dan duri. Kering tapi bukan berarti tidak memiliki air. Di tengah kondisi yang tandus seperti itu, masih ditemukan beberapa sumur-sumur air di situ. Memiliki sumur yang ada airnya. Namun demikian air dalam sumur itu sangat sulit untuk dijangkau. Mengingat kondisi alam yang demikian curam, saudara. Alih-alih mendapatkan air segar dari sumur, yang terjadi adalah mengalirnya air mata karena kondisi yang sangat tidak mudah untuk memperoleh air di lembah baka itu. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi yang demikian sulit, pemazmur menyaksikan bahwa kekuatan yang dari Tuhan sajalah yang dapat membuat mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan, bahkan bersukacita karena kekuatan yang Tuhan berikan. Kerinduan
untuk segera berjumpa dengan Tuhan di bait-Nya, telah mengalahkan segala rasa takut dan sedih yang ada di dalam hidup ini. Bahkan mereka seolah-olah menikmati kondisi lembah Bakah yang tadinya terkenal dengan sebuah lembah air mata, namun mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bukan karena mereka telah menggali sumur yang baru di lembah itu, tetapi sukacita hati dan kebahagiaan karena limpahan kekuatan yang mereka terima dari Tuhan itu bagaikan air bagaikan aliran mata air dan curahan hujan dari sorga yang menyegarkan jiwa daripada laki-laki Yahudi waktu itu. Mungkin keadaan yang harus mereka lalui tidak berubah, namun kondisi hati mereka lah yang telah berubah. Kondisi masing sama, tapi hati mereka yang berubah melihat semuanya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan sukacita itulah sesungguhnya yang membuat mereka sanggup mengalahkan situasi seburuk apapun juga. Umat Tuhan yang saya kasihi, kita tahu sekarang apa arti daripada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak mau saudara dan saya melepaskan sandaran barang sedikit pun daripadanya. Karena apa saudara? Aliran kekuatan Tuhan hanya dapat saudara dan saya terima apabila saudara terus terhubung dengan Tuhan. Setuju? Katakan amin. Bahkan Tuhan menjanjikan akan terus membawa kita berjalan makin lama, makin kuat hingga mencapai tujuan Tuhan bagi mereka yang bersandar kepada dan percaya kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah makna berjalan makin lama makin kuat atau from strength to strength. Adalah Tuhan menjadikan kita umat-Nya berhasil tahap demi tahap hingga menjadi semakin berhasil. Yang setuju katakan amin. Jadi coba perhatikan, untuk supaya kita dari kekuatan kepada kekuatan, maka engkau mesti memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk bertahan, berjalan di lembah itu. Kemudian yang kedua, engkau bisa mengubah keadaan itu menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Yang tadinya itu lembah air mata, kita punya sebuah kekuatan untuk mengubahnya menjadi tempat bermata air. Tentu ini tidak mudah, hanya bisa kita kerjakan jika engkau menjadikan Tuhan sandaran satu-satunya. Kita tidak pernah lepas daripada bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, dan tidak akan pernah sia-siakan waktu sedetik pun untuk kita sia-sia. Makanya mereka menyanyikan lagu-lagu yang menguatkan, yang membangkitkan iman bahwa mereka pasti sanggup, mereka pasti bisa melewati, mereka pasti tidak akan sia-sia. Nah, oleh karena itu sebagai umat yang dikasih oleh Tuhan, engkau juga mesti mampu untuk mengubah lembah air mata yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya mungkin tidak mengerti lembah air mata yang dialami oleh si A, saya tidak mengerti lembah air mata yang dialami oleh si B, tapi yang saya tahu, jika engkau bersandar kepada Tuhan, jika engkau bergantung kepada Tuhan, jika engkau berharap kepada Tuhan, maka engkau dapat sebuah kekuatan untuk mengubah kondisi itu menjadi baik. Tadi saya bilang, mungkin engkau melihat bahwa yang ada di sekitarmu tidak berubah, masih seperti itu. Tapi perubahan itu dimulai dari hati saudara. Orang yang dewasa yang matang itu mampu memanage, mampu mengandalkan, mampu mengatur apa yang ada di dalam hatinya, emosinya, emosionalnya, intelijensinya, intelektualnya akan dikendalikan sehingga dia sekalipun masih sama kondisi, memang masih kering, masih panas, tetapi dimulai dari hati yang berubah, bahwa ini bukan sesuatu yang mematikan, ini bukan sesuatu yang membuat hidup kita selesai, tapi ini cuma sebentar lagi, karena kita akan segera sampai, kita akan melihat gerbang Yerusalem, kita akan melihat kota Sion, dan disitulah hati mereka bergejolak, dan mereka terus melangkah, dan terus melangkah, sampai mereka menemukan kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu saya berkata kepada kita semua, apa alasan atau mengapa kita mesti jadi kuat? Kita mesti jadi kuat karena ada banyak tantangan. Nah, salah satu tantangan itu adalah lembah baka ini. Kita harus kuat supaya kita bisa menolong orang yang lain. Setuju, katakan amin. Nah, ketika kita kuat dan kita bisa menolong orang lain, karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah habis. Amin. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang masih terus mengalir bagi kita. Bahkan kita menjadi kuat. Sebab dengan kita kuat itu, kita menolong orang lain dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu, mengapa kita mesti menjadi kuat? Saya ingin bawa saudara untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan lagi dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Saya ingin bawa ini untuk kita melihat bahwa ada 3 kunci untuk saudara mendapat kekuatan di masa sukar. Lembah baka tadi adalah gambaran masa sukar. Dan ada 3 kunci untuk saudara mendapat kekuatan di masa sukar ini. Habakuk 3 ayat 17-19. Kalau saudara baca baik-baik ini, kita temukan bahwa Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh. Kemudian bukan hal yang mudah bagi Habakuk untuk dapat terus mempertahankan imannya. Masa sukar di mana musuh senantiasa menindas, itu membuat semua aspek kehidupan itu menjadi terpengaruh. Bahkan kalau kita baca, dia bilang ladang tidak menghasilkan, anggur tidak berbuah, zaitun tidak menghasilkan. Nah, saudara perhatikan bahwa ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupan, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak pun yang menjadi harta kekayaannya Habakuk terhalau dari kurungan, tidak ada lagi simpanan baginya. Sedangkan dia mempunyai kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Bukankah hal ini juga yang banyak dialami oleh kita umat Tuhan hari-hari ini? Di masa Covid ini apalagi. Semua sulit mungkin. Tapi saudara, kita punya 3 kunci. Ada begitu banyak terjadi pengangguran, PHK, hal-hal yang sulit. Saudara berdagang, berjualan punya mungkin sulit. Tapi mari perhatikan, ada 3 kunci yang ditunjukkan oleh Habakuk untuk saudara dan saya. Yang pertama, Habakuk pasal 3 ayat 18a dikatakan bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Kunci pertama untuk supaya engkau bisa mendapat kekuatan di masa sukar adalah bersorak-sorai di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Bilang, saya mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko, kalau saudara lihat pada hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai, dan Alkitab bilang tembok Yeriko itu rontok, roboh, hancur, dan Israel merebut kemenangan. Oleh karena itu, kekuatan dalam bersorak-sorai ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Habakuk, supaya kita jangan stres, supaya kita jangan terkena dengan yang namanya dampak daripada Covid ini. Maka mari membiasakan diri untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Katakan haleluya, Tuhanku dahsyat, haleluya, Tuhanku hebat, haleluya, aku punya Tuhan memberikan kemenangan. Ketika kita bersorak-sorai, saya percaya kekuatan itu yang merobohkan tembok-tembok kesulitan, merobohkan tembok-tembok keniscayaan di dalam hidup saudara. Sebab Tuhan mau supaya engkau mengerti bahwa Dia Tuhan yang memberikan kepada kamu kekuatan dalam engkau bersorak-sorai. Kunci yang kedua adalah Habakuk 3 ayat 18 bagian B. Dia katakan beria-ria di dalam Allah. Apa yang dimaksudkan dengan beria-ria di dalam Allah? Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus ayat 4, pasal 4 ayat 12 dan 13.
Petrus mengajarkan untuk kita bersukacita sesuai dengan bagian yang kita terima di dalam penderitaan Kristus. Jadi beria-ria di dalam Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini adalah sebuah keadaan yang memang sulit, tetapi engkau mesti beria-ria di dalam Tuhan. Mengucap syukur dengan keadaan, jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, jangan sampai kita mengerjakan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dia katakan di sini, beria-rialah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Penuhi hatimu dengan sukacita. Maka ini adalah kunci kedua untuk kamu menemukan kekuatan di masa sukar. Yang pertama, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang kedua, beria-ria di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Tuhan artinya bukan kita menyepelekan masalah, tapi lihatlah bahwa masalah itu tidak melebihi kekuatan Tuhan yang ada padamu. Setuju, katakan amin. Bukan kita meremehkan pergumulan persoalan, tapi yang kamu mesti tahu bahwa roh yang ada padamu itu lebih besar dari masalah yang kamu hadapi. Tantangan yang kamu alami itu tidak selebih besar daripada apa yang Tuhan bisa sanggup bikin untuk kamu. Oleh karena itu, beria-ria aja, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan kunci yang ketiga adalah saudara mesti berharap terus kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 19a. Berharap terus kepada Tuhan. Matius 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Mazmur pasal 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jadi berharap dan terus percaya kepada Tuhan itu mesti terus dibangun. Memang dunia berkata, kamu kena COVID, tapi iman mesti berkata, Tuhanku menyembuhkanku, COVID tidak akan merenggut nyawaku. Setuju, katakan amin. Mungkin engkau berkata, memang saya sekarang tidak ada uang, tetapi engkau mesti berkata, Tuhanku adalah sumber berkat bagiku. Ini cara kita berharap sama Tuhan. Kita menyebutkan atau mendeklarasikan sesuatu yang kontradiktif dengan keadaan yang kamu lagi alami. Misalnya kamu ada sakit, lagi sementara sakit, memang kondisi fisik sakit, lemah, tidak berdaya, tapi engkau mesti berkata, dalam nama Yesus aku sudah sembuh, amin. Dalam nama Yesus aku dibebaskan dari sakit penyakit ini. Dalam nama Yesus sakit penyakit tidak membawa maut untuk saya. Ketika kita mendeklarasikan perkataan-perkataan yang kontradiktif dengan kondisi yang kamu alami, kamu sementara berkata, Tuhan aku berharap padamu, Tuhan aku pegang janjimu, Tuhan aku tidak akan pernah melupakan kamu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Mazmur 28 ayat 7 dia berkata, kepadanya hatiku percaya. Katakan sama-sama, kepada Tuhan hatiku percaya. Amin. Kepada Tuhan hatiku percaya. Aku tidak akan melupakan Tuhan dalam segala hal. Artinya tempatkan di hadapan kita Tuhan. Taruh Tuhan di depan saudara. Dan janganlah mengandalkan kekuatan kita atau kemampuan kita. Celaka, kata Yeremia 17. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Bahkan serahkan apa yang terjadi, masalahmu kepada Tuhan. Minta kekuatan darinya, maka dia akan memberikan kepadamu kekuatan, sehingga kita sanggup melalui setiap problema-problema yang saudara dan saya hadapi. Bukankah pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu? Sebab kau tahu Allahmu adalah Allah yang setia, dan karena dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13? Bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Oleh karena itu 3 kunci untuk saudara mendapat kekuatan dari Tuhan. Saya ulangi kembali. Yang pertama, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang kedua, beria-ria di dalam Tuhan. Yang ketiga, tetap berharap kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati saudara siang pagi hari ini dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Allah akan menjadi sumber kekuatan bagimu. Dan engkau akan melangkah dari satu kekuatan kepada kekuatan berikutnya. Engkau dari kekuatan kepada kekuatan. Sehingga engkau terus melihat bahwa wow, ternyata sekalipun ada problem
problem, sekalipun ada kesulitan, itu tidak membunuh saya. Itu tidak menjadi alasan untuk saya berhenti mengikuti Tuhan. Itu tidak menjadi alasan untuk saya marah sama Tuhan. Tapi justru ini menjadi kesempatan saya membuktikan bahwa Tuhan, saya dewasa, saya matang. Saya siap untuk dijadikan alat yang lebih lagi dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari bangkit berdiri semuanya. Dan kita akan sama-sama berdoa pagi hari ini. Angkat hatimu. Mungkin pagi ini engkaulah orang yang sementara berjalan di lembah Baka. Hatimu rindu untuk pergi menyembah Tuhan. Namun di depan sana ada lembah Baka yang menjadi penghalang besar dalam hidupmu. Mungkin lembah Baka itu adalah penyakit. Lembah Baka itu mungkin problem rumah tanggamu. Lembah Baka itu mungkin kesulitan ekonomi. Lembah Baka itu mungkin hubungan suami istri yang tidak akur. Lembah itu mungkin sesuatu kepahitan hati yang ada padamu dan lain sebagainya. Tetapi hari ini dengar baik, kalau punya kerinduan yang sungguh kepada Tuhan, engkau mesti terus berjalan, jangan berhenti. Amin. Engkau mesti terus berjalan, jangan berhenti. Buktikan kepada Tuhan, memang lembah Baka ada, tapi aku terus berjalan sampai aku melihat gerbang Yerusalem, sampai aku sampai kepada kota Sion di mana Allah ada. Itu menjadi kerinduanku. Kemudian yang kedua, kamu mesti punya kekuatan untuk mengubah lembah air mata tadi, lembah Baka, menjadi tempat yang bermata air. Ada sebuah kesanggupan yang Tuhan kasih kepada setiap saudara yang datang dan berharap pada Dia. Karena itu mari buka tangan saudara, harapkan Tuhan. Buka tangan saudara dan berkata, Tuhan, ini lembah Baka terlalu berat. Aku tidak kuat, tapi aku terus punya sebuah tujuan. Aku tidak mau berhenti, aku akan terus berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan. Aku tidak hiraukan kepada semua yang adalah lembah Baka. Yang saya sementara lihat adalah tujuan Tuhan. Buka tangan dan berkata, Tuhan, berikan kepada aku kekuatan itu. Sebab kekuatan demi kekuatan engkau akan lepaskan bagi umatmu di pagi hari ini. Bapa, aku berdoa dan aku melepaskan urapan dan kuasa kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga membuat kami matang sungguh-sungguh. Membuat kami mapan, membuat kami menjadi dewasa penuh untuk menyikapi setiap perjalanan kami yang selalu ada lembah Baka di sana. Bikin supaya kami jangan berhenti di tengah jalan. Bikin supaya kami tidak berbalik atau pulang kembali ke kehidupan lama. Tapi kami terus terjang sampai kami tiba di pintu gerbang Yerusalem. Bahkan Tuhan mampukan kami, berikan kepada kami talenta karunia, kekuatan yang full untuk kami ngubah air mata itu menjadi tempat bermata air. Dengan hikmat, dengan kecakapan, dengan cara Tuhan akan berikan kepada umatmu kemampuan untuk mereka bisa mengubah persoalan kesulitan, melihat bahwa itu Tuhan ada di situ. Dan kami bisa melihat nyata sangat Tuhan ada di tiap pergumulan kami. Bahkan kami mau beria-ria, kami mau bersorak-sorai, bahkan kami mau tetap mengandalkan dan mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Berkati umatmu. Jangan pernah Tuhan tinggalkan. Memang setiap kami tidak punya pilihan lain. Kami mesti masuk melewati lembah Baka. Dalam hidup ini, itu adalah momentum di mana kami akan melihat kekuatan Tuhan yang sesungguhnya ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umatmu. Engkau melepaskan semua berkat yang terbaik bagi mereka. Dan umat Tuhan, mari buka tanganmu pagi hari ini. Pulanglah dan kembalilah kamu ke dalam hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, bahkan ke dalam keluargamu, dengan membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, mengedangkan tangannya kepadamu dan keluargamu. Dia mencurahkan semua yang terbaik kepadamu. Dia tidak menahan-nahan kebaikan untuk engkau yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan iman percaya bahwa Dia Allah yang terus berjalan bersama dengan engkau. Dan terimalah berkat Tuhan siang hari ini, pagi hari ini, yaitu anugerah, kasih, sayang yang berasal dari Bapa di sorga. Penyertaan dengan kekuatan, kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan memberkati saudara dari pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama dengan iman, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.